dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 juga tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia untuk mensejahterakan rakyat Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional atau Propenas dalam bentuk program prioritas pengembangan daerah perbatasan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, serta memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain. Untuk itulah, diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu. Melalui serangkaian kebijakan dan strategi, pemerintah akan terus mengembangkan wilayah perbatasan sesuai dengan karakteristiknya untuk mengejar ketertinggalan dari daerah sekitarnya yang lebih berkembang, khususnya di perbatasan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan, di mana dalam pelaksanaannya, pembangunan perbatasan seharusnya mengacu pada tujuan pembangunan, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat untuk mandiri, berkeadilan dan sejahtera. Oleh sebab itu, pemerintah telah membentuk badan-badan perbatasan di setiap provinsi atau kabupaten kota yang berbatasan dengan negara lain, sebagaimana diatur oleh Permendagri Nomor 2 Tahun 2011 tentang pedoman pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di daerah. Saat ini, Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur pada kawasan perbatasan. Hal ini dimaksudkan untuk membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan, dan pemerataan pembangunan di wilayah T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Di Kalimantan, secara bertahap dilaksanakan pembangunan jalan perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 1.832 km yang berada di 3 provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengatakan, jalan akses dan paralel perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi memperkuat pertahanan dan keamanan negara, juga mendorong timbulnya embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Salah satu contoh, ruas jalan Nangaera batas Kalimantan Timur sudah memenuhi standar jalan nasional, lebar 7 meter. Belum seluruhnya beraspal, sebagian masih agregat dan tanah yang masih dipadatkan, dan masih ada pula jalan yang belum tembus. Dan ini ditargetkan hingga 2024, jalan sudah tembus dan sebagian besar akan beraspal. Di Provinsi Kalimantan Barat, pembangunan jalan perbatasan sepanjang 811 km dengan status hingga akhir 2021 sudah tembus seluruhnya. Kondisi jalan berupa tanah sepanjang 277 km, agregat 172 km, dan aspal atau rigid 363 km. Pekerjaan pengaspalan diprioritaskan pada area yang dekat permukiman, serta terdapat fasilitas umum seperti puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan. Sementara penggunaan lapisan agregat digunakan pada area yang meningkat lalu lintas hariannya. Selanjutnya, di Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan jalan perbatasan sepanjang 406 km telah tembus dengan kondisi tanah 155 km, agregat 165 km, dan aspal 86 km. Ditargetkan pada tahun 2024, jalan perbatasan di Kalimantan Timur dapat diselesaikan dengan kondisi aspal 295 km, agregat 63 km, dan sisanya berupa tanah sepanjang 48,5 km. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Utara, secara keseluruhan jalan perbatasan sepanjang 614 km. Saat ini masih tersisa sepanjang 36 km yang belum tembus, yakni berada di sekitar Metulang, Kabupaten Melinau hingga batas Provinsi Kalimantan Timur. Sementara untuk jalan yang sudah tembus sepanjang 578 km, kondisinya tanah 452 km, agregat 118 km, dan aspal sepanjang 9 km.
Selain membuka keterisolasian wilayah, pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan juga berfungsi untuk meningkatkan akses menuju pos lintas batas negara yang juga dibangun Kementerian PUPR. Terdapat 9 PLBN yang sudah selesai maupun ongoing di Kalimantan yang meliputi 5 PLBN di Nanga Badau, Entikong, Aruk, Sungai Kelik, dan Jagoi Babang. Di Kalimantan Barat dan 4 PLBN Sungai Pancang, Labang, Long Midang, dan Long Nawang di Kalimantan Utara. Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat menuju kawasan perekonomian PLBN atau pos lintas batas negara, diharapkan dapat meningkatkan jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Dengan begitu, barang kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah.